Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita semua, pengurus Masjid Jami Al-Ma'ruf yang saya hormati, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam hari ini kita semua hadir di Masjid Al-Ma'ruf ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dalam bentuknya seperti sekarang, ngumpulin orang, ada pisangnya, ada semangkanya, ada hadrohnya, ada yang baca Quran, ada yang ceramah. Ini sebenarnya adalah tradisi dan budaya. Jadi kalau hadir ke banyak kegiatan Islam di Indonesia, kita ini sebagai orang Indonesia, sebagai Muslim Indonesia, apalagi yang pakai baju loreng itu kayak banser yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu kita bangga bahwa orang-orang tua kita, guru-guru kita itu bisa membuat satu kegiatan. Kegiatan ini tidak ada dalilnya secara langsung di dalam agama, kan nggak ada. Hadis mulutan pakai pisang itu nggak ada. Hadis untuk mulutan pakai penceramah mauidhah hasanah itu kan perintah khususnya, perintah langsungnya nggak ada. Tapi orang-orang tua kita itu ini ehonya bisa dikurangi, Mas. Saya ndak enak ngomongnya. Ehonya matikan karena bukan korek. Nah, gini enak nih. Kita kalau hadir ke acara seperti ini, itu kita merasa betapa orang-orang tua kita, ulama-ulama sebelum kita itu bisa membuat satu pekerjaan, satu budaya, satu tradisi. Nanti budaya dan tradisi ini memiliki nilai agama. Jadi Bapak, kita ini hidup sebagai umat Islam. Itu Allah beri agama yang istimewa dan sempurna. Istimewanya Islam itu di mana? Istimewanya Islam itu Allah menurunkan wahyu, sekaligus Allah itu menciptakan akal. Nanti perpaduan antara wahyu dengan akal itu yang menjadi
keindahan beragama di dalam Islam. Bapak lihat misalnya ayat Quran itu dari zaman Nabi sampai sekarang itu ya segitu-segitu aja. Tapi ayat Quran yang segitu-segitu saja, karena agama ini mendorong orang untuk belajar, agama ini menghargai yang namanya akal, maka nanti perpaduan antara ayat Al-Quran yang Allah turunkan dengan akal manusia yang diperintah oleh Allah untuk ngaji dan belajar, itu membangun kesempurnaan Islam. Satu contoh misalnya, binatang zaman sekarang dengan zaman Nabi itu pasti jumlahnya lebih banyak binatang yang saya lihat daripada binatang yang dilihat oleh Rasulullah. Zaman Nabi itu, Nabi Muhammad kan tidak pernah ke Ragunan, Pak. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah ke taman safari. Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu ikan-ikanan. Jadi Bapak lihat ya, hadis Nabi, ayat Quran itu biasanya membicarakan kalau tidak unta, sapi, kerbau, kambing, minimal maksimal sampai burung dan unggas. Tapi Quran tidak bicara ikan mujair, Pak. Ya, makanya seandainya ini Maulid Nabi ini Sayyidina Abu Bakar datang, bingung beliau. Kenapa? Makanan orang Bekasi itu jauh lebih beragam dari makanannya orang Madinah. Maka nanti kehebatan Islam itu mukjizat Al-Quran itu mendorong orang untuk menggunakan akal. Beda, Pak. Mukjizat semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya rata-rata mematikan akal. Contoh yang paling dekat sama Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya Al-Masih, tangannya kalau ngusap orang sakit apa aja sembuh. Jangankan yang sakit, yang mati dipegang sama Nabi Isa hidup. Nih, mukjizat itu, Pak, pasti mematikan akal, tidak menghidupkan akal. Contoh nih, kan kita sering ngaji, kata guru, kiai, ulama itu warasatul anbiya. Apa warasatul anbiya itu? Pewaris Nabi. Saya mewarisi Quran, saya mewarisi hadis, saya mewarisi akhlak itu dari Rasulullah. Nanti warisan ini menghidupkan akal, Pak. Tapi warisan Nabi Isa itu bisa mematikan akal. Kalau ilmunya Nabi Isa asal ngusap semua orang sembuh, ilmu itu saya warisi dari Nabi Isa. Saya datang ke Al-Ma'ruf malam ini disuruh ceramah apa ngobatin orang? Hah? Kalau terkenal nih tangan saya, asal megang yang sakit sembuh. Ibu-ibu asal saya udahin, put, mukanya glowing, Bu. Nggak usah pakai skincare. Kira-kira saya datang ke sini disuruh ngaji apa disuruh nyembur? Nih, bayangin. Kalau semua ibu-ibu minta saya sembur, maka besok pagi itu toko kosmetik bangkrut. Betul enggak, Pak? Kalau Bapak tahu sakit apa aja asal diusap saya sehat, maka mulai besok pagi rumah sakit tutup, apotek bangkrut, dokter nganggur. Bayangin, itu mukjizat Nabi sebelum Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Tapi mukjizat Nabi Muhammad itu Allah selalu berkata di dalam Al-Quran, afala tubsirun, kamu tidak lihat?
Afala tasmaun, kamu nggak dengar. Afala taqilun, kamu nggak mikir. Maka agama ini dorong orang untuk mikir. Nanti pikiran orang itu bisa mendatangkan keindahan dalam agama. Ini contoh, Pak. Tadi saya ngomong binatang-binatang. Kalau Bapak datang sama saya, guru, apa hukumnya makan daging babi? Itu jawabannya singkat, haram. Kalau Bapak tanya, apa hukumnya makan daging sapi? Maka jawabannya gampang, pasti hukumnya. Tapi nanti ada binatang yang membutuhkan akal. Ini binatang ngerecokin kiai. Apa contohnya? Anjing laut. Nih, ibu tahu anjing laut nggak? Ibu pernah lihat anjing laut? Bapak pernah lihat anjing laut? Lihat di Ancol tuh anjing laut. Itu binatang yang nyusahin kiai, Pak. Dilihat mukanya anjing, tapi kalau dilihat badannya ikan. Ya bener. Coba nih, Bapak kalau ada anjing laut suruh duduk di tengah. Sebelah kanannya ambil anjing beneran, sebelah kirinya taruh ikan lumba-lumba. Nih, anjing laut kalau mukanya dikasih cadar, mukanya dicadarin nih, anjing laut pegang kepala belakang sampai badan, kaki, perut, buntut. Saya tanya sama Bapak, apa ini? Jawabannya gampang, ikan. Tapi kalau badannya saya tutup, ya kita bungkus pakai sorban, yang kelihatan mukanya doang. Saya tanya sama Bapak, apa ini? Jawabannya anjing. Itu binatang, Pak. Ngerepotin kiai itu. Mukanya anjing, hidupnya di laut. Ini kan menggabungkan antara sifat halal sama sifat haram pada satu binatang, Pak. Mukanya haram, badannya halal. Seandainya bisa ngomong, itu masih enak, Pak. Kita tanya anjing laut, kamu ini keluarganya siapa? Keluarga ikan apa keluarga anjing? Atau dia punya KTP? Kalau punya KTP kan punya kartu keluarga, enak. Kamu ini keluarga anjing apa keluarga ikan? Tapi kan dia tidak bisa jawab. Lihat, keindahan agama, maka nanti muncul pengajian, muncul mazhab, muncul kiai. Nanti ditanya hukumnya pasti tidak sama. Ya, ada kiai A sama kiai B. Dudukin, Pak, di Masjid Al-Ma'ruf nih, sampai Monas bisa nari, kiamat kurang 2 hari, itu nggak putus itu hukumnya. Kata yang satu, anjing laut itu haram. Kata yang satu, anjing laut itu halal. Kenapa? Karena yang bermain akalnya. Kata yang halal, kenapa? Kata yang haram, kenapa anjing laut haram? Karena otak dia bilang keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Tapi kata yang bilang halal itu karena otaknya bilang keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Lihat nih, Pak. Itu indahnya Islam. Islam itu menghidupkan akal. Nih contoh nih, Bapak ke masjid ini, Bapak datang ke masjid, itu orang beda-beda, Pak. Ada yang pecinya hitam, ada yang pecinya putih, ada yang sarungan, ada yang celanaan, ada yang pakai jubah. Kalau saya tanya sama Bapak, itu pakaian yang paling benar yang mana? Itu ndak ada ayatnya, ndak ada hadisnya. Yang membenarkan nanti akal manusia bergantung kepada di mana dia hidup. Ya, Bapak kalau ke Jogja di Masjid Keraton itu unik, Pak. Saya pertama kali ke Jogja itu sholat di Masjid Keraton, itu lucu ngelihat khotibnya. Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar, di depan tuh ada yang pakai jubah, ada
yang sarungan ada, yang peci putih ada, yang peci hitam ada, yang naik, yang belangkonan. Ibu tahu belangkon, Bu? Belangkon Jawa itu ada baksonya gede, ya. Itu bajunya baju beskap begini, kemudian kainnya kain lurik itu, pakai batik kayak begini, itu naik, Pak, ke atas mimbar. Itu kalau di Bekasi yakin disuruh turun. Mas, ini khutbah bukan wayangan. Lihat nih, bener nggak? Tapi di Jogja jadi bener. Kenapa jadi bener? Karena kata orang Jogja, Nabi itu sama Allah itu memerintahkan kalau ke masjid pakai baju yang paling pantas. Ayatnya bilang khudzu zinatakum inda kulli, kalau ke masjid pakai zinah, pakai baju yang paling pantas. Kata orang Jogja, yang paling pantas itu belangkonan. Kenapa? Karena belangkon dan baju Jawa itu adalah baju kehormatan, maka dipakai. Makanya saya dulu, Bu, waktu sering ke luar negeri, itu sering minta maaf sama orang. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu melihat orang dari bajunya. Kayak ibu nih, kalau ngelihat saya pakai peci, pakai sarung gini, kan kayak orang bener, Bu, saya. Iya nggak, Bu? Bu, saya kayak orang bener nggak? Kenapa? Pakaiannya ustadz. Padahal bajunya doang yang ustadz, hatinya bisa jadi taksi. Kan ada kan kiai kalau diundang orang pakai tarif, ya, ada DP-nya, ditanya ini Bekasi kota apa Bekasi kabupaten, ya kan? Semakin jauh itu tarif, itu luarnya ustadz, dalemannya berubet Grab sama Gojek gitu kan. Kenapa? Ada tarifnya dia. Lihat. Saya dulu, Bu, itu waktu belum terdidik dengan baik, itu sering, Pak, suka buruk sangka sama orang. Saya dulu di Mesir itu punya musola, bukan masjid, musola. Itu kalau terawih paling sepi, Pak. Kenapa? Satu malam 5 juz. Bayangin. Jadi kalau mulai terawih itu di musim dingin, itu terawihnya mulai 7:30, Pak, jam 8 malam. Itu selesainya 2:30. Dipraktekin di Masjid Al-Ma'ruf, Ramadan besok, insya Allah bubar terawih minimal sendalnya imam hilang. Gue umpetin biar kapok nggak datang lagi. Kenapa? Panjangnya luar biasa. Itu memang musola itu luar biasa, jaga tradisi dia. Jadi seminggu itu hatam, Pak. Sehari 5 juz, itu seminggu hataman. 1 Ramadan itu hebat itu masjid. Hatam Qur'annya 4 kali di terawih, hatam Qur'an di sholat fardunya yang 5 waktu itu selama sebulan itu sekali. Jadi satu Ramadan itu hatam Quran 5 kali. Satu ketika ini sudah Isya, tahu-tahu mendadak imamnya itu ngasih tahu nggak bisa datang, Pak, sakit gitu. Kalau di Al-Ma'ruf imamnya sakit, tenang. Kenapa? Imam masjid kita rata-rata imam mazhab dorong. Tahu mazhab dorong? Yang di belakang mihrab tuh bisa didorong duluan. Kalau nggak ada imam, lo aja maju. Semua orang siap. Kenapa? Karena rokaat pertama biasanya inna a'toina, rokaat kedua kulhu. Bener nggak, Bu? Bu, ini surah, Bu, kalau nyalon jadi presiden yakin menang, ya. Yang calon presiden itu inna a'toina, wakilnya kulhu, itu yakin menang 1 putaran, Pak. Kenapa? Ini 2 surah dengan tingkat elektabilitas tertinggi sedunia, ya. Ibu yakin kalau sholat di rumah
Rakaat pertamanya inna a'toina, rakaat keduanya kulhu. Subuh begitu, duhur begitu, asar begitu. Ya tentu kalau inna a'toina sama kulhu semua orang bisa. Yang paling enggak ya kalaupun panjangan sedikit, tapi kan rakaat pertama paling cuman alhaqumut takasur. Rakaat keduanya kulhu lagi. Nanti rakaat keduanya kalau udah akhir paling dirubah jadi inna anzalna. Ini satu rakaat itu bisa setengah juz. Maka ketika imamnya sakit nggak datang, bingung orang, Bu, sekalipun hafal Quran tapi nggak biasa jadi imam bacaan panjang, itu grogi. Karena ibu kalau ngafal Quran, Bapak, itu bukan cuma modal ingatan, Pak, tapi modalnya rekaman gambar Quran. Jadi Bapak kalau mau ngapalin Quran, itu mushaf Qurannya itu nggak boleh ganti-ganti, Pak. Mushafnya hanya satu itu. Supaya apa? Otaknya ngapal ayat, matanya ingat bolak-balik halaman. Bapak bisa bayangin kalau Quran setebal itu, matanya saru, baliknya kelewat 2 lembar, itu bisa ada 60 ayat, Pak, yang mungkin akan apa ini? Hilang. Maka walaupun hafal Quran, tapi sholatnya itu panjang, nggak semua orang berani. Imam itu, Pak, kalau 1 rakaat setengah juz, itu saya yakin masuk surga dia. Kenapa? Konsentrasinya tinggi. Kalau Bapak jangan coba-coba, apalagi di Indonesia yang mihrabnya bolong, jangan coba-coba, ya kan? Udah mihrabnya bolong, di depannya ada tukang sate. Nih lihat nih, tukang satenya iseng lagi. Begitu imamnya Allahu Akbar, dia bakar sate, Pak. Asapnya masuk ke mihrab, imamnya mikir, ini sate ayam apa sate kambing ya? Itu biar hafal Quran pasti bubar, Pak. Kalau sudah ayatnya lewat dari Al-A'raf ke atas, itu nggak mudah untuk diingat susunannya, kecuali dia punya konsentrasi yang kuat. Maka bingung kita, siapa nih? Tahu-tahu, saya masih ingat betul itu. Maju orang, Pak, di musim dingin di Kairo itu yang cukup 5 derajat, maju dia pakai celana jeans, pakai kaos, pakai jaket kulit, enggak pakai peci, maju jadi imam. Itu hati saya udah maki-maki orang, kagak tahu diri. Lu pikirin na atau ina nih musola kan begitu. Saya hina-hina orang nih. Dia maju itu langsung sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf. Dia baca di rakaat pertama itu surah Toha itu 1 napas, Pak. Tuh yang ini tuh. Lancar betul, panjang dia baca. Satu sholat itu hampir 3/4 juz dia baca selesai. Hebatnya, oh iya, terawih di situ, Bu, seminggu pegang betisnya itu lebih keras dari tiang listrik gitu. Kenapa? Lama betul itu. Begitu selesai, saya itu biasanya peregangan, Pak. Kaki saya gini-giniin, nyantai. Ini imamnya enggak, langsung berdiri, ceramah dia. Saudara-saudara, ayat yang tadi saya baca sebagai pembuka terawih malam hari ini, itu adalah surah Toha. Surah Toha adalah surah yang cukup unik sebagai surah Al-Makkiyah, yang biasanya surah Makkiyah itu pendek-pendek kayak Inna A'toina, tiba-tiba menjadi panjang seperti Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dia terangin asbabun nuzulnya, isinya secara global. Saya itu yang asalnya mau merenggangkan kaki, jadi serius saya dengerin orang ini. Saya bilang, alim juga ini orang, kata saya. Selesai sholat, saya tanya sama pengurus masjid, ini siapa orang? Kata pengurus masjid, itu Pak, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar. Dia hafal Quran dengan sanad qiraat asyarah. Saya pikir-pikir, iya ya, ini kan di Mesir yang punya budaya tidak semua orang alim itu pakai peci.
Lihat Prof. Quraisy Shihab itu kalau ngajar di kampus UIN, ya pakai batik, nggak pakai peci, tapi alimnya luar biasa. Kita di Bekasi yang alim bajunya. Saya kadang-kadang kalau ngelihat khotib Jumat itu serem kadang-kadang, Pak. Pakai jubah, sorban, tongkat, tinggal naik unta udah separuh nabi. Udah persis banget. Luar biasa apanya? Bajunya. Begitu baca doa nggak jadi salaman saya. Allahumma ikpir, emang buah pir kata saya. Lihat nih, tapi bajunya serem, Pak. Kadang-kadang ada imam kayak gitu tuh, hati-hati. Bajunya hebat, tasbihnya masya Allah. Kalau orang tuh tasbih koka, dia tuh biji salak, Pak, dilobangin, bayangin. Mana 33 lagi, segede apa itu tasbihnya. Dilihat serem, ilmunya nggak ada. Yang ini bajunya itu mirip dengan baju orang biasa, tapi ilmunya hebat. Boleh nggak dilakukan? Boleh. Di mana? Di Mesir. Di Bekasi haram. Kenapa? Beda budaya. Mudah-mudahan ibu nanti bisa sholat Idul Fitri di Manchester, Bu. Ya. Itu di Manchester, itu lebih keren lagi khotibnya. Pakai jas, pakai dasi, rambutnya minyak, itu udah persis kayak artis mau ikut kontestasi sinetron itu. Rapi, wangi, jasan, ternyata khotib Jumat. Kenapa? Karena di Inggris khudzu zinatakum inda kulli masjidin, itu bentuknya adalah adalah dasi. Lihat, Pak, ini yang ingin saya katakan, betapa hebatnya ajaran agama Islam. Islam bilang khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Malam ini cakep, Pak. Ada yang pakai batik, ada yang pakai jas, ya. Saya ini pakai baju gini bukan kurang hormat, Pak. Saya tadi tuh mau ndak datang ke sini, Kiai. Saya ini sakit sebetulnya. Tenggorokan saya ini kayak ada semutnya satu kandang, ya. Saya batuk itu dari kemarin nggak sembuh-sembuh. Saya ke dokter tadi, Pak. Dokternya saya paksa. Dok, mau masuk surga nggak? Saya bilang gitu. Ya mau, katanya. Siapa yang nggak mau, katanya. Saya bilang, kasih saya obat batuk yang dosisnya itu tinggi. Kenapa? Buat ceramah aja, Dok, saya bilang. Saya kalau mau ceramah minum itu, nanti habis itu nggak saya minum lagi. Kata dokter, boleh tapi jangan jadi kebiasaan. Dikasih saya obat. Terus saya tanya sama dokter, Dok, caranya supaya saya sembuh gimana? Gampang, katanya. Bapak kalau mau cepat sembuh, obatnya cuma satu. Apa, Dok? Jangan ngomong. Masya Allah, kata saya. Nah itu yang susah, Dok. Kalau jangan ngomong itu sulit. Baju itu kan beragam, Pak. Itu membuat apa itu? Keindahan. Sama dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh. Ada orang sekarang bilang maulid itu bid'ah. Itu orang nggak ngaji, Pak. Kenapa? Maulid ini bentuknya itu bukan ibadah. Bentuknya itu bukan ibadah. Maulid ini, Pak, yang ada dalilnya cuma satu, cinta sama Rasulullah. Cinta itu ekspresinya kan beda-beda. Nih satu contoh nih, Pak, yang dituntut sama agama itu cinta Nabi. Bentuk kecintaan kepada Nabi itu ekspresi bebas. Kayak ibu nih, bu, dulu masih muda, pernah dikirimin bunga nggak, Bu, sama orang laki? Ya Allah, sedih amat, nggak pernah. Bu, pernah nggak? Nih, ya Allah, nggak romantis amat orang Jati Asih ini. Bu, kalau ada perempuan nih dikirimin bunga sama laki-laki, itu tandanya? Belum tentu. Tunggu dulu, bunga apa yang lu kirim? Gitu loh. Kalau ibu dikirimin bunga mawar, maka bunga mawar itu kan ekspresi bahwa laki-laki ini jatuh cinta. Sama kan kalau ada laki-laki ke rumah ibu
bawa orang banyak, bawa parcel, itu namanya mau ngapain? Ngelamar. Buahnya kelihatan, apel, jeruk, iya kan Bu? Tapi kalau ada laki ke rumah ibu bawa singkong, pete, itu mau ngelamar apa mau dagang Bu? Ya, itu kan namanya ekspresi. Sama kalau ibu dulu ada laki-laki ngirimin ibu bunga, tapi bunga Kamboja, itu cinta apa nyumpain mati? Hah? Kata laki-laki, daripada gua nggak dapet lo, mendingan sekalian mati daripada dikawin orang. Kan begitu. Mawar, Kamboja, jeruk, apel, parcel, ya, karung, itu kan cuman sarana, itu kan cuman ekspresi. Kalau saya bawanya apel, bawanya jeruk, dibungkus pakai parcel, maka ini ekspresi cinta mau ngelamar. Kan begitu Bu. Nah, sama dengan maulid. Maulid ini tradisi, maulid ini kebiasaan. Kebiasaan dari apa? Ekspresi kecintaan kepada Rasulullah. Nanti nih kita nih maulid ini kumpul-kumpul. Begitu kumpul bisa silaturahmi. Ada yang tidak pernah ketemu jadi ketemu karena maulid. Maka silaturahmi itu mendatangkan pahala. Ada orang tidak pernah sedekah, begitu ada maulid didatangi sama panitia. Lu cinta Nabi nggak? Oh iya cinta. Ayo, kalau cinta Nabi ini tanggung semua makanannya. Oh, orang jadi apa ini? Sedekah. Nyuruh orang sedekah dapat pahala nggak? Nyuruh orang sedekah dapat pahala nggak? Dapat. Nanti ada mauidhah hasanah, ada bacaan Quran. Maka kebiasaan ini, budaya ini, tradisi ini, kalau isinya mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasulullah, maka tradisi dan budaya ini menjadi bagian dari ibadah. Saya kemarin tuh cerita di Masjid Baitul Haq itu. Orang-orang itu pada ketawa, disangkanya saya main-main. Padahal itu beneran budaya Jawa. Itu nanti akan melahirkan sesuatu yang mungkin hari ini perlu kita ingatkan kembali. Saya dulu di masjid itu di bawah tuh di Jati AC itu saya cerita. Saya punya anak Pak, itu senengnya sama tempat-tempat sejarah. Jadi kalau liburan itu ngajaknya bukan ke mall, tapi ke tempat-tempat bersejarah. Saya masih ingat satu ketiga anak saya itu ngajak ke Borobudur. Ini udah lama banget, mungkin udah 15 tahun atau 10 tahun. Kata anak saya, Bi, kita lihat yuk kejayaan Indonesia masa lalu. Saya ajak lihat Majapahit di Trowulan, saya ajak lihat Borobudur. Kalau datang ke tempat sejarah, itu saya mesti bayar orang. Karena kan saya tidak tahu sejarahnya Borobudur, saya tidak tahu sejarahnya Majapahit. Orang ini nerangin, ini Majapahit begini, Borobudur begini, selesai. Selesai dari itu, saya bilang, nak, sekarang kita ke Jogja. Sholatnya di Masjid Jogja aja, karena saya nanti malam punya pengajian. Kata anak saya, iya Bi, tapi tolong sholatnya di masjid yang punya sejarah, masjid tua. Maka saya ajak anak saya itu ke Masjid Gede Kauman itu di Jogja, masjidnya keraton Mataram Islam pada masanya ya keraton Jogja, hari ini Masjid Gede Kauman itu. Begitu sholat, mau sholat, anak saya bilang sama saya, Bi, nggak nyewa orang Bi untuk nunjukkan isinya masjid. Saya bilang nggak usah nak, bapakmu kiai tiap hari ke masjid, lo tanya apa aja soal masjid, saya siap untuk apa itu, jawab. Kata anak saya, oh iya ya Bi ya udah sholat. Selesai sholat, anak saya itu kritis Pak, narik tangan saya, Bi lihat Bi, habis sholat kan kita jalan ngeliat masjid tua ini. Kata anak saya, masjid ini aneh Bi. Emang kenapa? Coba lihat itu di mihrabnya. Di mihrabnya itu ditempelin ornamen gambarnya buah salak. Saya nggak ada di sini, ya. Bapak tahu salak kan? Itu ditaruh Pak di mihrab kanan kiri. Kata anak saya, aneh. Biasanya masjid itu di depan
itu biasanya gambarnya Allah, sebelah kirinya Muhammad. Kalau enggak, kaligrafi ayat Quran. Ini tahu-tahu digambar buah salak. Kata anak saya, ini apa bi artinya? Saya bilang, iya ya, saya tidak bisa paham itu. Karena selama saya masuk masjid, baru masjid itu pakai gambar salak. Saya bilang, ya enggak tahu nak, kata anak saya. Tuh kan Abi, saya bilang juga apa? Tadi cari orang bayar. Abi sok tahu sih, disangka kiai ngerti semuanya. Saya baru paham Pak. Kiai itu jangan sombong. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Cuma kita di masyarakat kalau jadi kiai, kiai sok tahu, ya semuanya dikomentari. Begitu saya nggak tahu, kebetulan ada orang di situ pakai belangkon, pakai baju Jogja. Saya bilang sama anak saya, ini kayaknya pengurus masjidnya nih nak. Saya panggil, Mas, boleh saya tanya Mas? Oh monggo Pak, ada apa? Ini kata saya. Anak saya itu penasaran. Penasaran apa Pak? Ini loh, kenapa di mihrab masjid ini bagian depan kok ada gambar salak? Anak saya itu terganggu. Kata anak saya, biasanya kan Allah, biasanya Muhammad, kalaupun mau ditempelin gambar buah, minimal kurma lah yang ada di Quran sama hadis. Kenapa salak? Kata anak saya. Orang tadi bilang gini, itu Pak, yang nempelin tuh kakek moyang kami. Saya bilang, iya, saya tahu nih dari dulu. Persoalannya, kenapa kakekmu itu nempelkan gambar salak di masjid ini? Dia jawab, yang saya tahu Pak, kakek kami nempelin salak di masjid karena ada hadisnya. Saya dengar kayak gitu Pak, kaget kayak orang kena mental. Kenapa? Karena dia bilang salak ini ada hadisnya. Kan kemungkinannya dua, saya yang bego, dia pinter banget. Kenapa? Karena selama saya ngaji itu nggak ada hadis tentang Nabi nggak pernah kecondet. Kalau Nabi pernah ke Magelang, mungkin lihat salak pondoh, mungkin ada hadis fadilatu salak pondoh. Barang siapa yang makan salak pondoh 7 biji dakhalal jannah, mungkin. Tapi kan Nabi nggak pernah. Saya bilang, Mas, apa Mas? Ada hadisnya Pak. Saya bilang, Mas, saya ini nanya serius. Kata dia, apa Bapak lihat muka saya bercanda? Saya serius Pak, itu salak ditempel, kata guru-guru kami ada hadisnya. Saya penasaran, hadis apa kata saya? Kata dia, Bapak tahu enggak, tempat yang Bapak tunjuk tadi yang gambar salak, itu di masa lalu, itu tempat kiai ngajar. Dulu kan tidak ada madrasah Pak, jadi orang kalau mau ngajar itu pakainya masjid. Saya dengar begitu, saya bilang, ya itu mau dipakai kiai ngajar kek, kiai tidur kek, kiai apa kek, urusannya apa sama salak? Dia jawab, apa Bapak tidak tahu? Dia tidak tahu kalau saya kiai, ya. Apa Bapak tidak tahu kalau hadis Nabi yang mendorong orang untuk rajin datang ke majelis ilmu bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saya dengar dia ngomong man salaka, itu merasa goblok beneran Mbak saya. Kenapa saya nggak pernah terfikir ya man salaka itu jadi lambangnya salak. Saya ngomong sama orang tadi, Mas, kalau mau ngingetin orang sama hadis man salaka, kan lebih bagus hadisnya ditulis di depan. Kata orang tadi, Pak, ini tulis salak ini udah nempel ratusan tahun di sini. Bapak mikir, kata dia, saya disuruh mikir Pak. Bapak mikir 400-500 tahun yang lalu itu orang Jawa yang baru Islam, kalau disuruh ngapalin man salaka torikon, pusing dia. Jangankan ngapalin man salaka, Fatihah aja nggak lempeng. Orang Jawa dulu nih, Jawa sekarang jangan tersinggung, ya kan? Orang Jawa dulu Pak ngucapin alhamdulillahi rabbil alamin, susah Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata gurunya alamin, tetap aja ngalamin.
Fatihah aja Pak belum melempeng, disuruh ngapalin man salaka thoriqon, susah. Maka kiai dulu supaya orang ingat dengan hadis man salaka thoriqon dikasih gambar salak. Cakep nggak? Cakep. Ngelihat salak ingat hadis. Coba Bapak ganti foto saya, mungkin jadi dosa. Begitu Allahu Akbar, ini penceramah yang kita tunggu-tunggu sampai setengah 12 malam kagak datang, ampun emang brengsek nih kiai. Coba lihat ya. Bapak lihat foto saya mungkin jadi dosa Pak, tapi Bapak lihat salak jadi ingat man salak. Itu artinya pekerjaan biasa, arsitektur itu tidak ada hadisnya, bukan bagian dari agama, tapi kalau dia mengingatkan kepada sesuatu yang diperintah agama, maka salak tadi jadi pahala. Ya, nggak usah saya ceritain semua isi masjid itu, bisa sampai subuh. Jalan ke depan Pak, terakhir itu Pak. Begitu sampai di depan, anak saya ngomong, Bi, lihat Bi, masjid ini emang unik katanya. Kenapa nak? Katanya. Di depan itu, kayak di sini nih, tempat parkirnya, itu ditanamin pohon sawo Pak. Sawo banyak banget, pohon sawo. Anak saya nanya lagi, ini coba ditanya, kenapa yang ditanam pohon sawo? Saya tanya, saya nggak berani jawab, ya karena kalau tadi kan salak aja ada hadisnya, ya kan? Jangan-jangan sawo ada ayatnya ini kata saya. Saya tanya sama orang ini, Mas, ini yang terakhir Mas, sebelum saya pulang. Ini anak saya penasaran yang di luar masjid. Tadi kan saya nanya masjid semuanya. Sekarang yang di luar, apa Pak? Itu kata anak saya, kenapa ini kok yang ditanam pohon sawo? Itu jawab orang tadi Pak. Bapak tahu enggak, pekerjaan apa yang paling afdol dilakukan di dalam masjid? Ya saya jawab, sholat berjamaah. Pengajian, tahlilan itu kan bonus. Tapi utamanya masjid didirikan supaya diisi untuk sholat jamaah. Maka saya bilang yang paling bagus ya sholat berjamaah. Nanya orang tadi, sholat berjamaah yang paling bagus yang gimana Pak? Ya saya jawab, yang softnya itu lurus. Nah orang itu, nah itu Pak, supaya softnya lurus itu kami tanam di luar pohon sawo. Saya bilang apa kaitannya? Lah Bapak kan tahu, kalau sholat berjamaah lurus, itu imamnya biasanya ngomong, luruskan softnya untuk kesempurnaan sholat. Bahasa Arabnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami as-sholat. Cakep kan? Begitu orang Jawa ngelihat pohon sawo, ingat sawo, 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 sawo. Begitu masuk masjid, langsung lurus dia. Karena ingat apa? Sawu suhufakum. Al-ma'ruf nggak usah niru, ya. Esok nanam pohon sawo di sini, insya Allah softnya kagak lempeng, berbuah dicolongin, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan malam hari ini namanya tradisi. Tradisi ini kalau isinya baik, maka panitia malam ini nih, ya, dan panitia sebelumnya itu hari ini numpuk dapat pahala dari Allah. Kenapa? Rasulullah itu bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau Bapak bayangin nih, yang pertama kali ngadain maulid di Al-Ma'ruf, tadi saya baru dikasih tahu Pak, katanya tradisi maulid di Al-Ma'ruf itu mesti hujan, ya. Anehnya yang datang tetap banyak. Saya kalau dari siang hujan, maghrib hujan, itu biasanya di kampung saya yang keluar itu bukan orangnya, tangannya. Biasanya keluar dia tangannya doang dari depan rumah. Ah hujan, alhamdulillah deh, gue nggak usah datang maulid. Ntar ditanya kenapa nggak datang, gerimis. Makanya orang dulu Pak, orang Betawi dulu nih, bukan Betawi sekarang, Betawi dulu itu kalau depan rumahnya ada pohon pisang, itu orang soleh Pak. Kenapa? Tiap ada gerimis, kan dulu nggak semua orang punya payung.
itu pohon pisangnya, daunnya ditebang satu Pak. Srek. Diapain? Dijadiin payung berangkat ke masjid. Dulu di sebagian Betawi, asal ada orang yang rajin ke masjid, itu tandanya depan rumahnya itu ada pohon pisang. Kalau sekarang belum tentu. Depan rumahnya banyak pohon pisang, emang dia jualan pisang, bukan rajin ke masjid. Lihat nih. Jadi orang yang bikin sanna fil Islam, bikin tradisi yang baik, kalau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai sebelum Ramadan, supaya ingat sama Nabi, dibuatkan peringatan Maulid, kumpul isinya baik, maka kebaikan ini menjadi ibadah. Maka bapak-bapak, nanti masing-masing dari bapak itu harus bisa bikin tradisi yang baik. Hari ini udah baik nih, nah bapak kepengen tambah baik tahun depan. Apa istimewanya Nabi Muhammad? Di antara keistimewaan sifat yang melekat sama Nabi, itu kasih sayangnya kepada kaum lemah. Nah, Maulid depan tambahin, sebelum peringatan Maulid, santunan anak yatim sama janda tua. Ya, kalau janda muda biar banser yang ngurus gitu ya. Nah, janda tua sama anak-anak yatim itu disedekahin di sini. Oh, ada lagi nih. Maulid sekarang pakai santunan. Maka orang yang pertama kali membuat ide santunan yatim nempel sama Maulid Nabi, tahun depannya ditiru. Orang tadi mungkin sudah nggak ikut nyumbang anak yatim, cuma gara-gara ide dia semua orang jadi nyumbang anak yatim, maka orang ini akan dapat pahala sebanyak pahala orang yang ikut menyantuni anak yatim. Kalau seperti itu Pak, hidup kita mungkin cuma 70 tahun, mungkin cuma 80 tahun, mungkin cuma 100 tahun, tapi nanti di akhirat kita bisa ngelihat amal ibadah kita seolah-olah Allah berikan kepada kita usia ratusan atau ribuan tahun, gara-gara kita membuat acara yang baik, tradisi yang baik, isinya mendekatkan kita kepada ajaran agama. Maka peringatan Maulid seperti ini, tradisi-tradisi keagamaan yang ada di kampung kita, itu harus kita jaga. Itu tidak ada kaitannya dengan bid'ah, itu tidak ada kaitannya dengan harus adanya tuntunan khusus. Ini semua adalah tradisi, kebiasaan, tetapi tradisi dan kebiasaan ini memiliki tujuan mulia yang diperintahkan oleh agama. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid Al-Ma'ruf ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar itu semakin meneguhkan keimanan kita, keislaman kita, serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan syafaat dari beliau, syafaat yang mengantarkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya dihantarkan dengan syafaat Rasulullah, bertemu dengan rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.